jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Halo adik-adik, selamat pagi. Sebelum kita mulai acara Bina Iman pagi ini, yuk kita doa bersama dulu. Sekarang adik-adik coba duduknya yang manis, yang baik. Siapkan sikap untuk berdoa. Lipat tangannya, tutup mata. Kita mulai berdoa. Kita mulai dengan tanda kemenangan Kristus ya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah mengumpulkan kami untuk mengikuti Bina Iman pada pagi hari ini. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu agar menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami sabda yang Kau sampaikan kepada kami hari ini. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa bergabung pada pagi hari ini, terutama untuk teman-teman kami yang sedang sakit, yang sedang tidak sehat. Tuhan, jamahlah mereka, sembuhkanlah mereka, berikan mereka kekuatan dan semangat agar dapat segera sembuh. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mengikuti Bina Iman. Hai adik-adik, selamat pagi kalian semuanya. Senang ya hari ini kita bisa ketemu lagi di Bia Live. Nah adik-adik, hari ini tema kita Yesus sahabat orang yang menderita. Nah, tapi sebelumnya kita mau nonton dulu ya film judulnya Lazarus dan Orang Kaya. Yuk kita saksikan bersama-sama ya. Selamat menyaksikan. Lazarus dan Orang Kaya. Ada seorang yang sangat kaya. Ia memiliki banyak harta. Ia membeli pakaian dan makanan yang terbaik untuknya. Ia memiliki banyak teman yang selalu menemaninya untuk berpesta pora. Orang kaya ini sangat berkuasa dan selalu menjadi pusat perhatian dimanapun ia berada. Sementara itu di depan rumah orang kaya tadi ada seorang yang sangat miskin. Namanya Lazarus. Setiap hari Lazarus terbaring di depan gerbang rumah orang kaya tadi. Tubuhnya penuh dengan luka. Lazarus ingin makan sisa-sisa yang jatuh dari meja makan orang kaya itu. Tapi tidak ada yang mempedulikannya. Bahkan anjing-anjing datang menjilati luka-lukanya. Lazarus sangat lemah. Ia tidak dapat berbuat apa-apa. Hingga Lazarus kemudian meninggal. Ia dibawa malaikat-malaikat ke sisi Abraham. Orang kaya itu meninggal juga dan dikubur. Di kerajaan maut, orang kaya itu tersiksa. Lalu ia melihat ke atas. Ia melihat Abraham di kejauhan dan Lazarus di pangkuan Abraham. Orang kaya itu berteriak, katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus kemari, supaya ia dapat mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Aku kesakitan dalam api ini." Jawab Abraham, "Anakku, ingatlah, engkau sudah menerima hal-hal yang baik semasa hidupmu. Sementara itu Lazarus menerima hal-hal yang buruk. Tetapi sekarang Lazarus dihibur
dan engkau menderita. Selain itu, ada jurang besar di antara kami dan engkau. Tidak mungkin orang menyeberang dari sini ke tempatmu, dan tidak ada orang yang dapat menyeberang ke tempat kami dari sana." Kata orang kaya itu, "Aku mohon Bapak Abraham, suruhlah Lazarus ke rumah bapakku. Masih ada 5 saudaraku laki-laki. Biarlah Lazarus memperingatkan mereka, supaya mereka tidak ikut masuk ke tempat siksaan ini." Kata Bapak Abraham, "Mereka mempunyai hukum Taurat Musa dan kesaksian para nabi. Biarlah mereka mematuhi itu." Kata orang kaya itu lagi, "Bukan begitu Bapak Abraham. Jika ada utusan dari orang mati berbicara kepada mereka, mereka akan bertobat." Jawabnya, "Jika mereka tidak mendengar kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak akan percaya sekalipun ada orang yang bangkit dari antara orang mati." Nah, adik-adik, filmnya sudah kita lihat bersama-sama ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana Lazarus seorang yang miskin, tapi walaupun dia miskin, adik-adik, dia tetap mencintai firman Tuhan. Dia tidak melakukan dosa. Misalnya, walaupun dia miskin, dia tidak mencuri, dia juga tidak merampas barang orang untuk mendapatkan makanan. Tapi Lazarus berserah kepada Tuhan. Dia yakin Tuhan Yesus akan selamatkan dia. Sehingga pada saat dia meninggal, Lazarus dijemput oleh malaikat-malaikat dan dibawa ke surga, duduk di pangkuan Abraham. Lalu bagaimana dengan orang kaya tadi? Ya, orang kaya tadi masuk ke alam maut ataupun neraka ya adik-adik. Mengapa demikian? Karena orang kaya tadi dia tidak peduli sama orang-orang di sekitarnya. Dia tidak peduli pada orang lain yang membutuhkan pertolongan. Padahal dia tahu Lazarus duduk di depan rumahnya setiap hari. Tapi dia nggak peduli. Tiap hari dia malah sibuk berpesta pora. Dia nggak peduli orang lain yang kesusahan. Oleh sebab itu pada saat dia meninggal, dia dibawa ke neraka. Mengerikan ya adik-adik ya. Nah, di sini kita mau belajar bersama-sama adik-adik. Tuhan Yesus ingin kita semua jadi anak Tuhan tidak boleh pelit. Kita mau berbagi pada orang lain. Kita juga peduli sama orang lain di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan. Karena apa? Karena kita ini sahabat-sahabatnya Tuhan Yesus dan kita adalah kepanjangan tangan Tuhan. Artinya Tuhan Yesus ingin kita membantu orang lain. Karena kita ini adalah anak Tuhan, betul anak Tuhan. Dan anak Tuhan harus menunjukkan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Adik-adik, pada saat kita mau menolong orang, kita juga nggak boleh menahan-nahan pertolongan yang kita harusnya kita tahu kita bisa menolong orang itu, tapi tidak boleh ditunda-tunda. Karena ada di dalam ayat Amsal 3 ayat 27, jangan menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Oleh sebab itu adik-adik, pada saat kita bisa membantu orang, lakukan itu. Karena Tuhan Yesus sangat senang melihat anak-anak yang mau berbagi, mau menolong orang lain adik-adik. Ya, nah adik-adik, lalu apakah menjadi kaya itu salah? Atau menjadi miskin itu menyenangkan? Jadi karena masuk surga? Tidak begitu ya. Jadi begini adik-adik, menjadi kaya ataupun menjadi miskin itu tidak ada yang salah. Tapi Tuhan Yesus menghendaki supaya kita melakukan perintahnya, yaitu berbuat kebaikan. Adalah salah satunya tadi peduli dan mau berbagi kepada orang lain. Jadi adik-adik, kita bisa berbagi kepada orang. Misalnya contoh kita jika peduli kepada orang lain apa aja. Misalnya mau berbagi kalau kita punya uang, kita bisa membagi uang, atau kita bisa beliin makanan buat orang lain. Ya,
Kalau misalnya kalian juga punya makanan, berbagi kepada adik ataupun kakak. Jangan dimakan sendiri karena wah padahal punya banyak tapi nggak mau bagi. Itu namanya pelit. Tuhan Yesus tidak menghendaki anak seperti itu. Tapi Tuhan Yesus menghendaki, Tuhan Yesus ingin kita semua mau berbagi. Juga contoh lainnya, peduli sama orang lain adalah pada saat kita mendengar ada teman kita yang sedang sakit, kita bantu, mendoakan. Kita doain mereka setiap malam, kita doakan supaya teman kita sembuh, betul. Dan kita juga menolong orang lain. Misalnya adik-adik, kalau kalian saat ini di rumah aja, kita melihat misalnya ada mama lagi sibuk, peduli, tolong mama, menolong mama, bantuin mama. Atau juga melihat oma dan opa misalnya sedang kesulitan, dibantu. Jangan didiamin, tapi dibantu. Kita harus menunjukkan cinta kasih kita kepada orang lain. Kita sebagai anak Tuhan, kita diajarkan sama Tuhan Yesus untuk mau berbagi kasih kepada orang. Karena sesuai dengan firman Tuhan, hari ini yang Tuhan Yesus ingin kita belajar supaya kita mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi adik-adik, ayo kita sama-sama belajar mengasihi orang lain di sekeliling kita. Kita mau jadi anak Tuhan yang baik, kita tunjukkan bahwa Tuhan Yesus ada di dalam hati kita. Oleh sebab itu kita sama-sama belajar ya adik-adik. Bunda juga belajar, kakak-kakak juga belajar, semuanya belajar untuk lebih peduli kepada orang lain. Karena kita sahabat-sahabat Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus ingin kita berbagi kasih, melayani orang-orang di sekeliling kita. Oke adik-adik, Bunda yakin kalian pasti bisa ya. Kalian kan anak-anak hebat. Oke adik-adik, sampai jumpa lagi ya. Cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Selamat pagi adik. Sebelum Kakak Lona mulai berbagi cerita, kita tonton video dulu ya. Silakan disimak videonya adik-adik.เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรัก
ได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีAdik-adik sudah menyimak video tadi kan ya? Orang yang di dalam video tadi tidak segan memberi bantuan tenaga, bahkan uang untuk orang-orang di sekitarnya yang kesusahan. Padahal dia sendiri gak punya banyak uang. Tapi apakah dengan membantu orang lain dia menjadi kaya? Enggak kan? Lalu kenapa dia mau membantu ya? Nah, sebelum kakak kasih jawabannya, kakak mau menjelaskan sesuatu dulu nih. Adik-adik, kalian pasti tahu kan ya, kalau Tuhan Yesus mengajak kita untuk peduli kepada sesama kita, terutama yang menderita. Sebelumnya, sesama kita yang menderita itu seperti apa sih? Contoh gampangnya ya adik-adik, orang yang menderita itu misalkan mereka yang sedang sakit, atau mereka yang tidak mampu secara finansial, atau juga mereka yang punya kesulitan dalam hidup, bahkan mereka yang punya kesulitan dalam belajar loh. Dan satu contoh gampangnya lagi, mereka yang menjadi korban bencana alam. Mereka yang bersedih hati atau berduka pun adalah sesama kita yang menderita adik-adik. Orang yang menderita tidak selalu kesakitan secara fisik atau kekurangan secara materi. Tetapi mereka yang hatinya sedang sedih pun merupakan sesama kita yang menderita. Intinya, orang yang menderita itu adalah orang yang membutuhkan bantuan dan kepedulian dari kita. Nah, bantuan yang bisa kita berikan tidak melulu berupa uang atau barang-barang adik-adik. Bantuan tenaga, perhatian, dan kepedulian kita, bahkan doa, juga merupakan bantuan yang berarti bagi sesama kita yang menderita. Jadi, gak ada alasan untuk tidak peduli kepada orang lain kan? Lalu, dengan membantu dan peduli dengan sesama kita yang menderita, kita bisa dapat apa dong? Eits, harus diingat ya, kalau membantu, kita tidak boleh berharap pamrih atau mengharapkan balasan. Nah, menjawab pertanyaan kakak di awal, orang di dalam video tadi mau membantu karena walaupun ia tidak menjadi kaya karena membantu orang, tetapi dia bisa merasakan kebahagiaan, rasa cinta dari orang-orang yang ia bantu, dan bahkan ia bisa melihat dunia di sekitarnya yang kecil terasa lebih indah. Nah, kita sebagai sahabat Tuhan Yesus juga harusnya merasa bangga telah peduli dan membantu sesama kita, karena berarti kita adalah perpanjangan tangan dari Tuhan Yesus sendiri. Jadi adik-adik, mau kan belajar peduli dan mengasihi sesama seperti yang diajarkan Tuhan Yesus? Pasti mau dong ya, namanya juga sahabatnya Tuhan Yesus, iya kan? Sampai jumpa adik-adik, dadah! Di mana
Hai, sekarang kita akan membuat kreativitas seperti ini. Pertama-tama, buatlah sepasang tangan kanan dan kiri. Setelah itu, ambil setengah bagian dari kertas origami, lalu ditempel kedua tangannya. Setelah itu, kita akan membuat bentuk wajah. Yang laki-laki boleh buat bentuk wajah laki-laki, dan yang perempuan buat yang perempuan. Setelah itu dilem dan ditempel. Setelah itu, kita akan membuat hiasan. Yang perempuan boleh buat kalung, dan yang laki-laki boleh buat pita dan saku. Setelah itu, hiasannya dilem dan ditempel. Nah, untuk menuliskan ayatnya, kita akan membuat di atas kertas putih. Matius bab 22 ayat 39. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Setelah itu boleh dihias. Kalau sudah, dilem dan ditempel ke bagian origami yang tadi. Nah, terakhir, kita akan menulis mengasihi di telapak tangan bagian kanan dan melayani di telapak tangan bagian kiri. Nah, sudah jadi deh kreativitas kita. Bye-bye. Ya adik-adik, yuk kita sekarang mau doa penutup. Kita siapkan hati kita ya dan sikap doa yang baik. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat siang Bapak, terima kasih banyak karena hari ini kami dapat dipertemukan secara live. Kami dapat mempelajari lagi kehendak-Mu untuk kami supaya dapat semakin menghargai dan peduli kepada sesama kami, menyalurkan kasih-Mu kepada sesama kami dengan membantu mereka. Biarlah hal ini kami ingat terus dan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Sebentar kami akan menjalankan kegiatan kami masing-masing, melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Engkau tetap sertai dan berkati kami supaya semua berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin.